Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di GMJB ini pengelolaan sampah hampir semua sudah dikelola oleh teman-teman di GMJB. Dan kita mau lanjutin pembuatan alat pirolisis yang ada di belakang itu. Kita mau bikin sendiri, dan mudah-mudahan bisa yang kapasitasnya yang berton-ton. Tujuannya ya agar sampahnya bisa semua dikelola. Kalau untuk sampah SOD, sampah organik dapur, itu insya Allah sudah habis semua dikelola menjadi umpan ulat maggot. Ya, yang sisa-sisa buah itu jadi pupuk organik, dan juga turunannya ada yang menjadi pupuk cair. Siapa tahu di rumah banyak sampah makanan, ya tinggal minta bibit di sini, dilepas nanti kami GMJB yang beliin hasilnya. Mulai tahun 2020 itu kita sudah mulai mengelola sampah dari organik, terus berlanjut ke ini ke anorganik. Nah, ini plastik yang dikelola untuk pirolisis hanya plastik yang lemas-lemas saja, plastik kresek. Nah, ini bahan bakarnya mulai memakai bahan bakar kayu api. Nah, itu plastik dimasukin ke dalam reaktor ini lah. Nah, ini reaktornya. Plastik itu sampai muat, kalau full itu sampai 100 kilo. Nah, kalau kita sementara masih 40 kilo, paling banyak itu 60 kilo dimasukin ke dalam reaktor. Nah, plastik yang lemas-lemas saja, tidak ada botol-botol itu nggak ada Pak, yang keras-keras nggak ada, hanya plastik itu, karena itu kan nggak laku dijual dan juga bahannya paling bagus untuk jadi solar. Nah, bisa sampai 400 derajat Celcius setelah selesai. Nah, ada keran-kerannya Pak, Bu, Dek. Nah, tuh ini untuk yang di kaleng ini solar. Nah, setelah solarnya netes sudah dikumpulkan, ada lagi treatment. Nah, ini langsung setelah di treatment bisa langsung dipakai. Ini untuk truk GMJB yang warna kuning nih. Nah, ini ada. Jadi petasolnya itu kalau bahannya bersih, kering, taruh dari 40 kilo bisa dari persentasenya lah. Kalau kering bersih itu plastik 10 kilo bisa jadi 8 liter. Menghasilkan ada solar, minyak tanah, sama bensin. Menjadi BBM solar yang tadi ya Pak ya, Pidian tadi, itu apakah hanya berbahan dasar sampah plastik aja atau bisa yang lain? Pirolisis kalau umumnya hanya berbahan plastik saja Ibu, tidak ada bahan yang lain. Jadi setelah di filter 2-3 kali baru bisa dipakai. Jadi solar itu bersih gitu loh. Karena kalau kita banyak dari mesin pirolisis yang lain di luaran itu mereka dari alat netes langsung dipakai. Cuman kendalanya biasanya mesin agak kotor karena masih mengandung air, pasti mengandung air dan residu. Nah, ada obatnya untuk mengikat itu ada. Jadi kita ada treatment terakhir gitu. Sebenarnya sih bisa kalau untuk mesin-mesin dompeng, yang untuk mesin ini kayak itu nelayan itu bisa langsung dipakai. Ini ada pengatur suhunya juga. Jadi di suhunya juga nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa terlalu rendah. Kalau biomasa itu, arti biomasa itu apa? Ayo. Biomasa itu bahan baku untuk
pembakaran seperti di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, itu bahan bakarnya kan batu bara. Kita sudah pernah kerjasama dari cacahan ranting-ranting kayu, daun-daun ranting yang di PLN tebang-tebangin itu, nah itu dicacah, baru dimasukin di campuran batu bara. Nah kebetulan Pak, ini kami ini sebenarnya sudah punya beberapa inovasi. Dari inovasi-inovasi itu sebenarnya banyak inovasinya, ada 6, termasuk ada alat yang untuk mengukur pH tapi menggunakan bunga kertas, itu juga inovasi kita. Kemudian ada juga untuk pengelolaan sampah yang jelas, yaitu sampah organik menjadi pupuk atau kompos. Dan ini anak kami ada 2 orang yang mau mengikuti kegiatan di Bontang untuk apa Bu? IC ya, yaitu menggunakan water smoke juga atau asap cair, tapi sudah grade 1. Nah, tapi kita belum punya alatnya untuk destilasi dari grade 3 menjadi grade 1. Daunannya tuh bau, terus menarik hama. Kita tuh mencegahnya tuh gimana sih cara mengatasinya supaya bau dan menarik hama datang? Nah, kompos itu sebenarnya kalau kita bilang tuh ada 2. Kalau sampah kompos dari SOD, bagusnya sampah organik dapur jangan dicampur dengan sampah sayuran atau yang belum dimasak, karena sampah SOD, sampah organik dapur itu cenderung mengundang lalat karena dia kan sudah diolah ya. Nah, tapi kalau yang masih segar belum dimasak itu enggak gitu. Kalau bisa komposternya itu dipisah. Kayak kami nih komposter tuh bisa. Jadi di kompos itu kita hanya masukkan sayuran-sayuran mentah, daun-daun. Kalau yang makanan sisa SOD untuk makanan maggot. Kalau ada maggot di situ lalat nggak berani. Ayo kita mau ke composting. Sembarang. Ya, timur dulu baru. Berarti ini sudah yang ini. Ya, ini sudah yang jadi besar-besarnya. Kalau dulu di atas bekas, baru di sini, nanti kalau panen di sana. Ini yang sudah jadi bisa jadi pakan ternak sudah ini. Yang bisa udah Oh, yang sebelah. Ya. Sebelah sana, kalau sudah dimasukkan lagi di atas sana. Ya, kalau sudah mati kan baru dipendul lagi. Di atas. Iya. Iya, sudah panen itu. Oh, dipilih-pilih gitu ya? Iya, yang hitamnya kan masuk di sini semua. Yang itu yang masih putih, masih belum bisa Ya, dipanen. masih Yang kasih makan. dipanen yang hitam ini. Iya. Dia kalau hitam naik sendiri di sini. Jadi kalau pagi dipanen. Pegang rel. Enggak tuh, dia lagi gitu. Ini udah jadi pupuk. Ini jadi pupuknya kayak gini dia. Pupuk yang mahal tadi. Jadi ini nanti kita buatnya kayak gini. Jadi kayak gini. Dikarungin, dijual pupuknya. Ya belum, baru diisi kan, baru diisi dia. Nanti kalau sudah jadi dia netes ini sudah nih. Iya dibuka dulu. Itu sudah dibuka sih, tapi belum netes. Yang plastiknya di dalam belum meleleh. Ini ada contoh paving block yang sudah jadi, yang terbuat dari bahan plastik dan kain bekas. Kayak gini bentukannya. Kayak dibersihin aja, sampai dibersihkan lagi ya. Dirapihkan. Ini kalau boleh tahu katanya bisa awet berapa lama ini? Paling juga ya. Iya. Kalau ini di sini ada prosesnya. Gak apa-apa Mas, kalau itu dibuka bentar buat lihat proses pembuatan. Ini tinggal nyetak aja sih. Nah, ini paving block yang sudah mau jadi, yang tinggal dikit lagi dapat cetakan. Sedang penguapan ya Mas namanya. Paving blocknya di sini. Nah ini pembentukan paving block yang belum tercetak. Nah ini bentukan adonan paving blocknya yang masih belum tercetak. Jadi begini bentukannya. Kalau
dalam prosesnya yang sudah mau jadi. Oke, makasih ya Mas. Yuk. Oke, sekian dari bagian sini. Jadi begini bentukannya dari alat dasarnya. Dan ini hasil dari catatannya. Ya itu hasil cacahnya itu nanti dipanaskan lagi untuk dibuatkan semacam kayak papan gitu untuk. Oke. Oke, jadi begitu ya bagian dalamnya teman-teman sekalian nih, teman-teman di rumah. Oke. Dan jenisnya dia giling-giling ngacak. Terima kasih informasinya Pak.